moments later. Halo, perkenalkan nama saya Angel Putri Kartika dengan NPM 2351087. Di sini saya berperan sebagai owner project. Halo, perkenalkan nama saya Sela dengan NPM 2351068. Saya di sini berperan sebagai konsultan perencanaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Octavian Aqua dengan MPM 2351086. Di kasus ini saya berperan sebagai pelaksana dari proyek. Halo semuanya, saya Suli Ramadhani dengan NPM 2351088. Di sini saya berperan sebagai konsilator. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Saya mempercayakan pembangunan gedung perkantoran ini, Gedung Putih Bersama, dengan perusahaan Ibu Ocha dengan nominal kontrak 5 miliar dan jangka waktunya 12 bulan, Bu. Oke, baik Bu Angel, untuk pekerjaan ini akan kami kerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ya Bu. Dan saya sebagai konsultan perencana akan mengawasi desain dan mutu pekerjaan di lapangan, serta semua material dan perubahan teknis harus sesuai dengan gambaran saya yang berikan. Saya tegaskan satu hal lagi, nanti kalau misalnya ada perubahan desain atau ada perubahan biaya, tolong koordinasi ke saya dulu ya untuk tanda tanganin kontraknya. Oke Bu, paham. Untuk keputusan semua akan kami koordinasikan ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita tanda tangan kontraknya dulu ya. Pekerjaan fondasi sama struktur sejauh ini sudah sesuai desain ya. Lanjutkan. Oke Bu, untuk ini semua akan kami kerjakan sesuai dengan progres dan akan on schedule. Oke. Duh, material baju yang kita pesan itu belum sampai-sampai. Terus suppliernya juga pada kosong, harga juga naik. Kalau misalnya kita berhenti, ini proyeknya nggak bakal jalan, bakal macet. Kalau gitu kita cari alternatif lain aja biar progresnya tetap berjalan ya. Oke Bu.
Tunggu dulu, kok anggaran naik sampai 500 juta? Ini jauh dari kontrak awal loh, kenapa saya baru diberi info sekarang? Kondisi di lapangan itu berubah, Bu. Material yang kita gunakan itu sulit banget didapatkan. Jadi saya cari alternatif lain biar proyek ini tuh nggak berhenti sama sekali. Kalau misalnya kita nunggu persetujuan bersama, proyek ini tuh bakal macet, Bu. Bakal berhenti juga. Pemilihan material itu harusnya lapor ke saya dulu sih, Bu. Soalnya saya baru diberitahu pas saya turun ke lapangan. Dan itu banyak bagian yang nggak sesuai dengan desain yang saya berikan. Itu beresiko tinggi sih, Bu, untuk keamanan struktur. Loh, saya di sini sudah bertindak untuk menyelamatkan progres loh di kala material kita itu sulit didapatkan. Kenapa semuanya malah menyalahkan saya? Situasi ini kan juga situasi darurat yang sulit dipahami kan? Saya memahami kesulitan teknis ini, cuman perubahan tanpa persetujuan tertulis jelas melanggar kontrak. Kalau semua berjalan sepihak seperti ini, siapa yang menjamin akurasi biaya dan mutu? Saya bekerja keras untuk menyelesaikan progres ini loh, Bu. Menyelesaikan proyek ini. Yang datang malah justru tuntutan ke saya. Gak realistis kalau misalnya semua keputusan itu harus berhenti cuman karena tanda tangan di kontrak doang dong. Ini bukan soal tanda tangan, tapi ini soal kesesuaian kontrak dan keselamatan bangunan. Kalau terjadi masalah teknis, saya dong yang harus bertanggung jawab secara profesional. Baik, kalau gini terus proyek tidak akan selesai. Kita hentikan rapat ini dulu. Selamat siang Ibu Oktaviana, Ibu Sela dan Ibu Angel. Perkenalkan sebelumnya, saya Sulis pada kesempatan kali ini ditunjuk sebagai konsiliator independen untuk menyelesaikan perselisihan kontrak proyek Gedung Putih bersama melalui konsiliasi. Tujuan kita adalah mencari solusi yang adil dan tepat untuk memulihkan jalannya proyek tanpa menimbulkan kerugian tambahan. Di sini saya akan mendengarkan penjelasan dari para pihak. Ibu Angel, silakan mulai. Saya sangat kecewa loh dengan proyek ini. Biaya sudah membengkak 500 juta dari kontrak awal. Pekerjaan tertunda dan beberapa pekerjaan tidak sesuai sama spesifikasi. Saya menuntut laporan rinci dan pertanggungjawaban sesuai kontrak awal. Saya mengerti, Bu, tapi beberapa material di sini tuh tidak tersedia sesuai dengan spesifikasi dan beberapa desain yang diberikan oleh Ibu Sela. Sehingga saya sulit terapkan di lapangan. Saya melakukan modifikasi agar proyek tetap berjalan, bukan untuk menyalahi kontrak. Ibu Oktaviana, saya sudah menyusun desain dan spesifikasi kontrak dengan jelas. Jika pekerjaan tidak sesuai desain, artinya kontrak ini tidak dijalankan dengan benar. Saya menemukan beberapa pekerjaan yang harus diperbaiki untuk memenuhi standar kualitas. Ini proyek saya ingin proyek berjalan sesuai kontrak dan waktu selesai. Tapi kalian apa? Kalian saling menyalahkan satu sama lain dan menghambat pekerjaan. Setiap kali saya menanyakan progres, saya hanya mendapat alasan. Bukankah di kontrak dibuat agar kita semua jelas atas hak dan kewajiban masing-masing dari kita? Bu Angel, saya memang seharusnya lebih cepat melaporkan perubahan dan keterlambatan material. Saya juga minta maaf jika ini membuat Ibu merasa dirugikan. Tapi tanpa modifikasi di lapangan sementara, Bu, pekerjaan kita itu bisa berhenti total. Saya paham frustasi Ibu, namun kita juga harus memastikan kualitas dan keamanan bangunan, Bu. Jika kita terburu-buru tanpa mengikuti spesifikasi, hasilnya bisa fatal dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baik, saya mendengar penjelasan dari kalian. Tapi saya ingin solusi yang konkret nih agar proyek tidak lagi berjalan lambat dan biaya tetap terkendali. Oke, inti permasalahannya ini adalah yang pertama, perbedaan antara desain dan pelaksanaan. Yang kedua, keterlambatan penyediaan material. Dan yang ketiga, ketidakjelasan persetujuan biaya tambahan. Sekarang kita fokus ke bagian menyelesaikan, bukan saling menyalahkan. Baik, berdasarkan kontrak dan situasi lapangan, saya di sini menyarankan beberapa langkah. Yang pertama itu, saya menyarankan Ibu Oktaviana dan Ibu Sela menyusun ulang timeline realistis untuk sisa proyek, termasuk buffer waktu dan keterlambatan material. Yang kedua, semua pengeluaran tambahan harus dilaporkan dan disetujui oleh Ibu Angel secara tertulis sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, saya menyarankan untuk Ibu
Ibu Oktaviana dan Ibu Sela mengadakan rapat koordinasi setiap Senin dan Kamis untuk membahas progres, hambatan, serta solusi. Yang keempat, Ibu Sela berhak memeriksa pekerjaan sebelum dianggap selesai dan Ibu Oktaviana juga wajib mengikuti arahan perbaikan. Dan yang terakhir, semua keputusan ditulis dalam notulen konsiliasi yang ditandatangani ketiga pihak dan konsiliator. Oke, saya setuju dengan langkah ini. Yang penting proyek selesai sesuai dengan kontrak dan biaya dapat dikontrol juga ya. Saya juga setuju, saya akan mengikuti arahan dari Ibu Sela dan memastikan pekerjaan sesuai spesi kontrak dan proyek harus selesai tanpa masalah. Saya setuju juga dengan rapat koordinasi dan pemeriksaan kualitas. Kita bisa memastikan standar kontrak terpenuhi. Baik, dengan ini perselisihan kontrak dianggap selesai melalui jalur konsiliasi. Semua pihak sepakat menjaga komunikasi terbuka dan profesional. Jika ada masalah baru, konsiliasi dapat dilakukan kembali sesuai klausul kontrak.